Oke teman-teman, kita udah ada di mana nih? Kasih tahu sama Yolan. Kita sudah ada di studionya Bapak John Marcon. Kapten John. Kapten John Marcon. Kapten John. Kapten John. Kalau komplitnya lihat di web aja. Jangan bapak ya, karena seniman tuh gak ada tuanya ya. Nggak ada. Seniman tuh lahir sudah tua. jadi ya begitu umurnya mandek aja di situ. Om aja nih enaknya ya. Kapten John. Kapten. Kapten. Aja. Oke, nah sekarang nih Bapak Kapten. Bapak Kapten. Kapten John. Kapten John. Sekarang kita ada di acara Modul Nusantara. Inspirasi pertama Universitas Islam Bandung kelompok 1, di mana kita Kapten ini akan menginspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa Modul Nusantara di seluruh Indonesia ya Ibu ya. Iya. Ada di Nusa Cendana, di Universitas Olio ya Bu ya. Halo. Kapan mereka kesini? Nah mereka juga berharap bertanya begitu. Jadi mereka Aku pengen ngobrol sama mereka. dari timur itu kemarin udah sampai setengah menangis ya. Betul. Ingin ke 7 hari Bandung. 7 malam katanya berdoa. Tapi pasti nanti kesini lah. Iya. Nanti kita bakal datang lagi ya secara luring ke sini ketemu Kapten. Tanya dong kenapa Kapten? Kenapa? Oh iya, kenapa nih Apa hubungannya dengan Saya ngefans banget sama sifat-sifat militer Waduh. yang saya terapkan di dunia seni saya. Aduh. Jadi berkarya itu terjadwal. Konsumsi makan berkualitas dan lain-lain. Jadi, transferan terjadwal nggak Teh? itu malah lebih dari jadwal. Jadwal 5 kali 10 kali. Wah Nah, ini. mantap. Jadi ya, aku yang pasti aku kerja di sini terjadwal. Iya. Berarti Disiplin. pagi udah mulai. Pagi jam 6 sudah mulai. Tidak ada begadang. Oh. Ya, Tidur karena- jam 9. Aku tidur jam 9 lebih 13. Ada lebih Ada lebih 13 menit. Ada. Jadi yang 13 menit persiapan. Oh. Jadi Persiapan di kasur. ya nyapu, ngepel, kasur beresin. Oh, seorang kapten pun ngepel nyapu Itu ya. baru Bu? ini seniman unik ya, biasanya kan Itu seniman tuh malam-malam ya. bunga-bunga aku yang urus potong, mindah-mindahin pot-pot. Jadi aku ini sahabatan sama tanaman. Sahabat dengan tanaman. Sahabat dengan ini juga ya, lukisan-lukisan. Oh pasti. Oh, Jadi, pastinya aku ya. terjadwal. Ya karena hashtag itu salah satunya artist must be fit. Jadi kalau kita fit, bugar, ya insya Allah kita bisa kerja lah. Kalau kalian nggak bugar nggak mungkin di sini. Aduh mau ke Kapten John Pegelinu, nggak kuat. Tapi serem nih kalau lagi covid Pegelinu. Naik motor nggak kuat Pegelinu, nggak jadi, kegiatan terhambat semua. Iya. Mudah-mudahan bugar semua kawan-kawan ya. Mudah-mudahan Teman-teman kan sudah lihat ya review karya-karya Kapten ya, sudah lihat di website. Jadi kalau kita cari gitu udah ketemu tuh karya-karyanya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan nggak dari review tuh? Menemukan inspirasi tuh gimana sih caranya kok bisa viral gitu? Setiap yang dibuat tuh viral, apa yang dikerjakan itu viral. Selalu sold out ya saya lihat ya Bu. Sold out. Amin. Apa itu bawaan lahir atau Amin. memang dipelajari gitu? Ada Ja- makna mungkin ya. Jadi viral itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah aku tertib bekerja, membangun karyaku secara terjadwal, dan jadi istilahnya hal-hal yang kita capai itu, kita dapatkan itu, dia efek dari konsistensi bekerja. Itu sih.
Jadi nggak ada tujuan aku ingin berkarya biar viral, enggak. Jadi kalau ada yang mau memviralkan silakan, kalau jadi terkenal silakan, kalau sold out amin alhamdulillah. Dan ini ada satu garis, ini rezeki bersama juga beberapa teman di sini, karena di karyaku aku kolaborasi dengan beberapa tetangga. Nanti Anda bisa lihat itu ada sulaman. Iya. Itu artinya kan aku harus membayar mereka. Mereka sudah aku bayar langsung lah gitu. Jadi mereka kalau bilang ini doanya sudah. Amin, amin Amin dulu. ya, amin aja. Jadi kalau kita sudah bekerja, berkarya, ya insya Allah pasti datang. Iya, iya. Jadi ya konsistensi bekerja, aku lebih konsen membangun karyaku. Kalau aku membangun karyaku artinya aku membangun diriku, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif dari 100% kegiatan seni sedunia. Amin, amin. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara seni rupa, ya kurang lebih harus beda lah. Kalau kalian datang ke sini ternyata sudah pernah lihat di tempat-tempat lain, ngapain? Iya. Ciri khas mungkin ya. Ke situ nggak? Iya. Salah satunya. Jadi mau ke Kapten John tapi sama aja sama orang-orang lain. Jadi Anda nggak dapat inspirasi. Ya. Jadi kita mudah-mudahan Anda ke sini terinspirasi oleh situasi dan karya di sini, sehingga kalian pulang tuh lebih hebat. Iya, Lebih hebat iya. dari aku harusnya gitu aja. Nah itu susah ya, lebih hebat dari kapten. Nah itu tadi, itu gifted gitu ya, atau dia memang ada proses juga untuk menjadikan karya ini menjadi terstruktur kayak tadi. Apakah Ya. alamiah punya memang dari lahir cret, John Martono lahir gitu ya, kemudian Semua ada prosesnya. Karunia ini dari Tuhan ya. jadi Tuhan menciptakan dengan tersenyum, lahirlah Iya. seniman. Oh kayak Bumi Pasundan. Aku yakin semua orang dapat karunia dari Sang Pencipta, dari Allah gitu ya. Lalu orang ini memunculkan, menggunakan, dan kemudian membuat itu jadi apa. Itu kan ada yang sadar, ada yang enggak. Tapi juga sebenarnya sebagai manusia, aku yakin semua punya itu. Dan tadi yang di pertama inspirasi dari mana dan lain-lain. Buat aku seluruh detik kehidupan itu inspirasi. Jadi gue lihat situasi A, kayaknya aku bisa bicara lewat karya ini. Lihat situasi B, bisa lewat karya ini. Makanya kalau Anda nanti ke beberapa gang tertentu di pasar dan lain-lain, itu kan sebenarnya bagaimana aku terinspirasi bersama teman-teman. Itu kan Iya, ada iya. unsur gotong royongnya juga. Jadi bagaimana seniman punya gagasan rupa dan dia adalah manusia biasa, bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat. Artinya ya kurang lebih ilmu kita kepake dan cair lah. Salah satunya kita bergerak bareng gambarin gang gitu ya. Iya, iya. Lihat Supaya- tuh di Antapani ya, supaya- flyover. Supaya Pasar cakepan Cihap dikit lah ya. gang itu. Flyover itu anggap aja project lah. Iya, Ini iya. ya lihat tuh sudah menjadi salah satu kepercayaannya Bapak Ridwan Kamil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Friends soalnya. Iya, dari Hussein Sastra Negara juga ya Bapak ikut andil gitu dalam apa tuh namanya? Ya salah satu Di dalamnya. bagian estetiknya lah. Iya, wah. iya. Dan itu tadi keren itu pernyataan Anda. Berteman dan kepercayaan itu penting. Iya, iya. Karena kita berteman nih ya. Iya. Aku harus percaya sama dia harus percaya sama aku. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang harus aku offer. Kamu bisa nggak mikirin ini? Kerjain. Iya, Bisa mikirin ini. iya. Jadi ilmu kita berbeda nih ya. Iya. Ridwan Kamil kan insinyur lah, arsitek. Iya. Kita ditakdirkan punya ilmu yang berbeda. Bagaimana caranya kita bisa kolaborasi lewat kepintaran kalian aja sebenarnya. Iya. Saling bertukar pikiran ya, Pak. Oh wajib. Jadi kita mudah-mudahan bisa keren bareng. Lewat ilmu yang berbeda-beda. Berkolaborasi. Iya, nah itu. Nanti di kampung ini juga kolaborasi berarti ya. Kalian ngomong terus Kapten aku ya. ngopi ya. Oh, ya boleh sambil ngopi aja. Ya, kita juga, akhirnya kita Kayak ngomong belum sendiri datang ya. gimana ini kayak belum datang. Boleh ini di belakang ambil Ibu. Ini lengkap ya teman-teman, Ada coba sukro. bisa lihat ada sukro. Nah ini kayaknya zaman dinosaurus ini kayaknya. Win ball ada.
Banyak Ini ya. ya santai bisa dimakan. Iya. Ini juga ada beberapa radio-radio yang lama ya, jadul-jadul. Jadul-jadul. Sebenarnya apa sih Bapak ini untuk Jangan Bapak, Kapten. Salah. Maaf Kapten. Nih, ada makna nggak sih? Mananya begini. Ditaruh. Pertama aku senang menikmati sejarah karena adanya saat ini tuh pasti ada masa lalu. Kita bisa pelajarin untuk masa depan. Nah, ini kita bisa bicara desain di sini. Kalau Anda lihat itu cek di Google Megabass Sony itu lahir tahun berapa. Ini kira-kira menjelang 90 sampai 90 sekian. Ini jelas 70. Ini 90-an, ini 70, ini 80-an, ini 80. Kita langsung bisa belajar mungkin sejarah desain tape recorder, sejarah teknologi alat rekam dan untuk pendengar dan juga visual. Ini kalau kita ngobrol benar ini bisa bagian dari sejarah perkembangan teknologi. Kalau dari desainnya, perkembangan desainnya, perkembangan seninya. Kenapa begini? Mungkin ada pengaruh, mungkin waktu itu di dunia seni sedang in-nya apa, di dunia desainnya apa. Nah sekarang bentuk-bentuk ini nggak ada. Artinya zaman berubah, teknologi berubah, gaya-gaya visual berubah. Ini kalau dibicarakan bisa banyak. Misalkan kita bicara desain itu bisa ngomongin kebudayaan, bisa ngomongin sosial, teknologi, ekonomi. Kenapa harga waktu itu segitu? Kenapa harga sekarang kok udah semakin kecil? Ada yang mahal, ada yang murah. Jadi ngomongin seni dan desain itu aspeknya banyak sih. Iya, iya. Ini menginspirasi juga ke karya nggak? Ke lukisan gitu? Oh, pasti. Jadi ya tidak secara langsung secara visual ya, tapi spiritnya aku dapat. Iya, iya. Bangun tidur langsung ada gitu memang idenya itu. Apa yang mau Oh, dikerjain? harus ada. Harus ada ya? Pernah nggak stuck gitu? Sebenarnya Ini nggak ada otomatis ide. kok kayak gitu-gitu. Makanya kalau kita sering aktivitas konsisten dan lain-lain itu, Iya, iya. kayaknya semua jadi ide gitu. Aku belum pernah merasa stuck. Karena buat aku mood itu dibangun, bukan dicari. Oke. So kalau dicari, nggak nemu-nemu. Oh iya. Makanya ngebangun mood tuh bisa makan cuanki, makan lotek, makan tom yum. Enak ya, sambil ngemusik gitu ya. Ketawa-ketawa sama teman dan lain-lain. Makanya aku pengennya itu teman tuh yang inspiratif juga gitu. Iya, iya. Ya boleh sedih biasa teman, cuman ketika selesai ngobrol dan lain-lain harusnya itu Dapat ide ya. menjadi pengetahuan bagaimana menangkal kesedihan dan kita membuat kebahagiaan. Makanya kalau Anda di sini, aku ditanya judul-judul karyaku, nggak ada sebenarnya. Adanya hanya satu, The Journey of Happiness. Dah selesai. Ini judulnya apa? Nggak ada, ya itu aja yang tadi aku bilang. Karena aku yakin lah tujuan manusia itu mau apa sih? Iya, iya. Masa mau sedih? Iya. Nah, Dan selalu tampilannya happy ya, selalu ya di mana-mana kok happiness ya, gitu. mudah-mudahan lah. Karena Jadi mukanya juga bermuda Bu, happy terus. Iya, kalau Mudah-mudahan, buat amin. kata-kata tuh suka dibalik-balik, jadi lucu gitu. dipenggal-penggal Penggal-penggal. yang membingungkan. Terus soal keramas gitu ya, saya suka Ya, lihat itu kan sebenarnya hal biasa ya sebenarnya. Tapi emang kalian gak keramas nggak mungkin. Oh iya benar ya. Coba kalau Anda nikmati keramas itu. Aduh, mulai dari pori apa. Itu kan kenikmatan yang ya seluruh masalah bisa beres dengan keramas sebenarnya. Segala sesuatu kalau dinikmati Gak juga harus marah-marah enak sebenarnya. ya. Iya. Jadi Yang karya marah itu penting. lahir dari happiness ya, ternyata iya. ya lahir dari Iya. happiness. Kan karena begini ya. Ya banyak situasi yang kita punya Iya, iya. itu biarin milik saya. Keluarnya menjadi pengetahuan dan karya. Iya, iya. Ngapain saya cerita-cerita, wah buatnya sedih gini. Nanti malah kamu pusing. Kamu dengerin yang lain aja lah ceritaku. Aku nggak pernah mau cerita-cerita gitu ke siapapun. Kita kan sekarang kapten tuh jadi inspirator nih sama mahasiswa-mahasiswa. Mudah-mudahan. Nah, saya mau nanya juga, seorang Kapten Jun itu terinspirasi oleh siapa? Gitu. Jadi, Panutan ya, Bu, panutan. jadi seorang inspirator kan pasti punya inspirator lagi tuh. Ya orang tua saya lah. Oh, pasti ya, pasti. Kan orang tua saya itu memperjuangkan saya. Membiayai sekolah, memperjuangkan. Misalkan bapak saya nih, ibu saya bilang, John sudah kelihatan mulai seneng gambar nih waktu masih kecil. Akhirnya sama bapak saya diajak ke seniman-seniman di sekitar kotaku. Coba kalau aku nggak dibawa sama orang tuaku ke para seniman-seniman itu. Komunitas Jadi kan seniman ya. datang, lihat,
hanya lihat, bukan hanya, maksudnya kita melihat orang berkarya, ini kan senenganku, Iya. kayak gitu. Aku suka gambar gajah-gajah ngarang, dibawa ke kebun binatang, kaget kan, ternyata gajah segede rumah. Itu kan sebenarnya dari orang tua saya kan benar, berarti ngajak-ngajak saya ke kebun binatang. Iya. Suka gambarin kapal laut gitu ya, sekertas kan, diajak ke pelabuhan di Surabaya, ternyata kapal laut segede masjid. Ini gimana cara gambarnya? Gede ternyata kapal laut. Gitu. Jadi ya pertama pasti orang tuaku. Ya selebihnya kalau dari sisi pengetahuan ya kan banyak seniman-seniman di dunia ini yang sebenarnya ya itu inspiring buat siapapun. Dan aku pelajarin, oh gini hidupnya ya, oh gini perjalanan karyanya, oh gini perjalanan mikirnya, oh karyanya itu begini. Itu pengetahuan semua. Iya. Dan kita ambil sisi positifnya karena tidak semua seniman itu punya ritme kehidupan yang seperti yang kita harap misalkan. Iya. Dia ya selalu kita ambil positifnya harusnya. Iya, Karena semua betul. situasi jadi bahan pelajaran. Terlalu serius ya aku ngomongnya ya. Enggak sih. Ini menginspirasi sekali ya, terlalu Bu. filosofis. Menginspirasi sekali sih untuk teman-teman semuanya, untuk Iya. kita juga di Iya. sini ya. Ya silakan Trevio, dan ini dari Nusantara juga tadi bilang, wah Bu ini seniman keren ya. Iya. Dari Kupang ternyata belum tahu ya. Ada Kapten John, tempatnya asik gitu ya, Iya. orangnya asik gitu. Tadi pagi-pagi sudah berkaca-kaca ya. Di depan aja tadi dari datang masuk, wah sudah kelihatan nih mural-muralnya. Waduh. Itu Ya. sebenarnya ada makna-makna nggak sih Bapak kalau Ya di mural-mural? sebenarnya gini, Oh iya Kapten. aku diem dimanapun, mudah-mudahan aku ini kepake lah ya ilmuku. Jadi aku waktu pindah ke sini 2010, aku yang pasti ya ngedekor 17-an lah bareng para pemuda di sini. Kita gerakan kerja bareng, jadi makanya panggung 17-an tuh harus keren. Masa ada orang seni rupa panggungnya garing, nggak pantas kan? Iya. Ya, kita kerja bareng cari bambu ini tuh kan. Kemudian gang-gang di situ juga pos ronda, ada posyandu di bawah. Ya kita usahakan cari cat gimana, kemudian kita gambar bareng. Setahun sekali kita rubah warnanya atau kita rubah bentuknya. Terus setahun sekali juga aku bikin acara menggambar. Aku bikin triplek di sini panjang dari sini sampai ujung misalkan. Kita bikin acara menggambar bareng, macam-macam umurnya dari anak 3 tahun sampai yang tua kayak gitu. Jadi ya apa ya, dari semua itu aku pikir kita bisa kok gembira bareng-bareng gitu. Iya. Anak-anak kecil kita jadwalkan sampai jam 1 nggak bubar sampai maghrib, bagaimana cara ngebubarin? Jadi ya, itu tadi, jadi agak lihat Tapi gambar-gambar bukan itu. karena mereka seniman, bukan ya, senang Bukan. gambar atau Jadi aku pikir setiap orang tuh pasti ada sisi begitu. Iya. Kalian kesini kan dandan kan. Iya. Mungkin kerudung aja pilih warnanya. Iya. Aku nggak yakin Anda punya satu coklat itu aja. Iya. Pasti aku tahu hari-hari lain pakai yang lain. Mau pergi aja mix and match kan. Iya, betul. Nggak pantas apa. Jadi itu aku pikir orang yang punya daya pemikiran estetik juga. Iya. Paling tidak pantas-pantasnya menurut saya bagaimana. Ketika Anda dandan itu kan juga Anda membayangkan Anda berada di tempat lain melihat diri Anda sendiri kan. Iya. Ngebayangin gitu kan, dibantu sama kaca kan, nggak pantas ganti, nggak pantas apa gitu. Oh rambut udah mulai kepanjangan, potong, Iya. gitu kayak gitu. Jadi Wajah mulai nggak pas, mau diganti. wajah mulai nggak pas, wajah mulai ganjil, takut nggak boleh masuk Bandung karena wajahnya ganjil gitu. Kan ada ganjil genap sekarang. Iya. Bingung jadi ganjil genap. Oh ini wajahnya udah genap masuk. Jadi aku pikir itu tadi, jadi setiap orang aku pikir punya nilai gitu. Sisi estetik Ada lah ya. contoh nih, waktu aku kerja bakti bareng di Gang Ciapit itu kan ada PNS, ada polisi, ada Iya. ABRI, Angkatan Laut, Darat gitu, ada macam-macam gitu. Tiba-tiba ternyata mereka bilang, Mas sebenarnya dulu aku sebelum masuk militer tuh seneng gambar. Ya. Jadi agak Sisi yang teringatkan berbeda. lagi kan. Iya. Kemudian mereka jadi nagih sampai sekarang. Kalau ada gini-gini aku ikut dong. Jadi kan ada sisi yang mungkin karena di dunia profesionalnya itu mereka sudah tekun di militer atau Iya. insinyur atau apa atau ekonom, sehingga hal yang sebenarnya tadinya ada agak terlupakan. Nah kemudian dia lihat itu, sebenarnya saya itu bisa ikutan gini gambar-gambar. Anakku juga seneng loh. Nah Iya. itu
sebenarnya ada orang kayak ada ada sisi ya, sisinya. sisi lain ya, sisi Iya. seninya seseorang itu. Trevio belum ngomong nih, silakan Trevio. Ada pertanyaan nggak buat kapten? Iya nih, kapten, bapak atau kapten? Kapten. Kapten. Nah semua kita langsung teriak kapten. Jadi kayak yang di SpongeBob ya, ayah kapten. Ayah kapten. Tadi kan sempat Teh Yolanda sempat bicara soal mural nih kapten. Maaf geunya bos sih, kita Oh makan iya geu. siap kita. Aduh sorry tadi dikirim belum mohon lagi ke Pak Amas nih. Kita makan geu bareng. Iya, ayo. Apa tadi pertanyaannya? Iya kapten, tadi kan Teh Yolanda sempat bicara soal mural nih kapten. Jujur aku penasaran nih, kapten di Bandung udah berkarya mural di jalan apa aja sih kapten? Aku Atau di mana saja? Aku sudah lupa. Pertama dong, jangan tanya di Pertama, mana aja waktu kalau aku- di mana Pertama waktu aja aku banyak. kos Kos. di sebuah gang di daerah Cisitu Lama. Hmm. Ya begitu ngekos kan pasti kan aku menjadi bagian dari pemuda di situ. Iya, Dong. iya. Ya, itu tadi begitu 17-an ya kita bikin cakep-cakep di gang itu. Kemudian ya gangnya udah agak habis ya ke kamar sendiri. Bosen lagi di chat sendiri. Jadi kalau tidak salah setiap kontrakanku pasti dapurnya, kamarnya ada peninggalan lukisan. Oh. Oh, ada Dimanapun. Ini ya. Iya, Heeh. Iya. Sayangnya saya belum jadi ibu kos di zaman Nah, itu. kalau jadi di bukos marahin mungkin. Udah ngontrak. Tolong Dapur di di depan. kamar. Tolong di depan. Lanjutkan. Jadi kan gini ya. Menambah estetik. Menambah Kalau estetik. waktu SMP SMA masih ada OSIS nggak sih sekarang itu? Iya masih. Ya, waktu SMP SMA ya wajar aku ini pasti bagian majalah dinding. Oh. Nah begitu kuliah ambil kuliah seni dan kemudian hidup di kos di gang begitu kan. Aduh apa ya yang bisa digarap bareng teman-teman gitu. Jadi ya itu tadi Pak. Gatel aja. Jadi kalau sampai sekarang ya ada tempat-tempat umum public space yang ada lukisan-lukisan itu ya. Kadang-kadang aku kalau ditanya apa pendapatnya ini adalah cita-cita 25 tahun yang lalu yang lebih. Karena kalau waktu dulu jalan ya kemana-mana, aduh kalau ini dikasih sentuhan mungkin komposisi warna aja bagaimana, kalau ini nggak gitu. Jadi ya mungkin dengan berjalannya tren pemerintahan juga yang Iya, sudah iya. mulai apalagi ya karena waktu itu misalkan wali kotanya Iya. Kang Emil ya lebih pas lagi gitu. Ini diginiin dong, ayo kita mikir bareng ini gini dong. Nah, gitu. Daripada dipilok-pilok jelek gitu ya, mending dimuralin Nah, yang bagus sebenarnya- ya. Nah itu sebenarnya aku juga pengen ketemu sama anak-anak yang semprot itu. Jadi aku pernah bilang gini, coba lebih serius bikinnya. Iya, Anda bisa bekerja di situ beberapa hari iya, iya. dan Anda bisa foto di situ. Aku pikir lebih keren. Iya, Jadi tapi ya silakan aja lah. Karena aku kan juga iya. tidak bisa memaksa Nanti orang. kan ada Himasi tuh suka membina anak jalanan tuh. Tuh bisa tuh kalau suruh datang ke sini ya bareng-bareng terus. Iya, jadi lihat gitu sharing. Iya di Kopo di mana-mana anak jalanan Jauh banget. Ya berkarya bareng. BEM ya. Suruh Oke. berkarya Silakan dong. Silakan. bareng gitu. Ayo. Nah ini Gehu nih. Ini Aku Gehu ambil geonya kapten. yang kecil nih. Aku ambil geo yang kecil. Gehu kapten makanan khas Sunda ya. Iya. Khas Bandung. Nah, sebenarnya kita kan temanya juga ini terkait dengan Bandung Creative City ya. Bagaimana seniman-seniman di Bandung itu pengaruh Bandung sendiri. Kapten itu kuat nggak membesarkan karya-karya seni di Kapten itu di Bandung dengan suasananya, masyarakatnya. Maksudnya aku gini. Sebagai seniman Bandung lah ya. Walaupun orang Malang kan tapi seniman Bandung. Jadi Sudah masuk dengan Bandung ya. ya Bandung ini memang situasinya positif untuk hal-hal yang kreatif. Kalau kitanya bisa blend di situ dan juga terinspirasi dengan situasi, juga kita berkarya apapun dalam konteks kreativitas, ya bisa produk, bisa jasa, bisa aktivitas dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa merasakan itu, artinya kita ya merasakan Dapat lah ya. atmosfer kota ini dan kita memperkaya atmosfer itu. Dan kalau menurut aku juga sebenarnya kita dimanapun harusnya kalau di dalam dunia kreatif kita harus bisa membuat atmosfer itu. Jadi misalkan kita jatuh di Purwakarta gitu, ini kok apalah. Jadi
aku khawatirnya yang keluar keluhan, tapi kalau yang keluar itu Positif ya. lihat ini Sesuatu kita yang bisa bikin positif. sesuatu ini, kita giniin dong, kita giniin. Jadi harusnya kita itu menjadi aset di Sekeliling kita ya, dimanapun. Dimanapun. Nanti misalkan aku ke NTT ketemu teman-teman ini, kita bisa bikin apa yuk? Nah, ini kan artinya kita nularin hal yang baik lah. Iya, ada satu Adaptasi teman mungkin kita yang dia pematung ayahnya ya. Oh iya ada. Dari NTT ya. Iya betul. Dari NTT nanti kita ajak ke sini. Bisa sharing ya. Bisa sharing juga. Nanti dia tampil di Persami ya. Di Persami. Di Persami. Yang pasti situasi lingkungan dan juga bagaimana situasi kreator ini, seniman atau apapun, harusnya memang saling membumbui, harusnya saling membangun. Jadi nggak pincang sebelah gitu. Iya. Jadi situasi harusnya makin bagus gara-gara ada kamu dan lain-lain, itu harusnya situasinya harusnya makin bagus. Iya, harusnya Apalagi makin generasi muda ya. makin banyak Lewat orang kreatif. ilmunya masing-masing. Iya betul. Lewat ilmunya masing-masing. Berarti masing-masing pasti punya ciri khas ya. Ya. Iya. Ini galerinya kapan nih galeri? Kayaknya ini baru ya. Lagi jalan 3 tahun ini belum 3 selesai tahun. kok. Belum Oh selesai. ini belum selesai. Tapi udah bagus banget ya teman-teman kalau bisa lihat nih. Nanti kita jalan-jalan ya boleh ya. Ada Sedikit motornya. Itulah. Soalnya saya juga ngelihat ngelukis itu ada lukisan apa? Iya di motor, di mobil juga. Wah keren banget nih dari awal Ini masuk. ngerakit udah- sendiri. Oh gitu. Motoris berarti ya. Rakit Motoris sendiri. Jadi juga. aku Berarti bisa beli aja mesinnya mural aja. di mana aja ya. Oh, dimanapun. Kalau kita berpikir kreatif. Ya, Iya Bisa. betul. tinggal dicocokin aja sih sebenarnya. Ya, misalkan kita mural di tempat anak TK gitu ya. Ya masa kita muralnya kuntilanak. Menyesuaikan dong. Iya, kita bikin kuntilanak yang lucu gimana? Jadi anak TK lihat kuntilanak, aduh kuntilanak lucu sebenarnya. Nah itu yang harus dibangun, jadi kuntilanaknya bukan Nanti serem. ketika lihat langsungnya, oh kan kayak gini gitu. Kalau lihat kuntilanak kan nanti anak-anak kan jadi nggak takut sama hantu. Oh iya. Kuntilanak teh lucu, malah dipegangin pipinya, jadi kuntilanak kan jadi hilang wibawa. Di Afrika. Yang di Asia Afrika jangan-jangan idenya kapten kan? Tapi itu nggak lucu ya. Iya itu yang paling serem. Serem itu. Oke. Ini nih mengenai tadi mural. Udah dari sudut-sudut kota Bandung kan ya itu. Nah di sudut-sudut kota Bandung itu mural-muralnya itu apa ada maknanya atau memang wah kayaknya bagus nih cuman ini doang kayak gitu Yang atau cocok nah, gitu ya, cocok, kecocokan. kayak gitu. Ya pokoknya mural buat aku ya bagaimana itu kan tempat umum ya. Bagaimana ya mudah-mudahan masyarakat yang berkegiatan di sekitar situ lewat atau apa ya harusnya senang lah. Makanya kalau di estetika itu kan ada hal yang indah yang ditangkap kemudian orang jadi tergerak oleh keindahan itu dan itu bentuknya macam-macam. Gitu. Gak mungkin kalau dengan keindahan tergerak ingin marah-marah ya enggak. Iya, Belum ada. Justru yang marah jadi ini ya. Adem. Jadi Harusnya adem. gitu. Harusnya gitu. Tadi udah punya masalah begitu lewat ini. Iya ya. Sejuk, Alhamdulillah. tenang gitu kapten. Sejuk. Ya mudah-mudahan begitu. Makanya di ruang publik itu ya kita kurang lebih agak ukur memikirkan bagaimana ini bisa dinikmati bareng. Jadi idealisme tetap ada. Cuman bagaimana ini bisa cair sama masyarakat supaya tidak mengerikan, tidak menginspirasikan hal-hal yang negatif kayak gitu. Berarti mungkin ini ya, perlu nggak ya wali kota itu seniman, Kapten John? Nggak perlu. Nggak perlu. Tidak perlu. Wali kota kan boleh militer, boleh ekonom, boleh seniman, Semuanya ya. boleh Pak Ustadz, boleh apapun ya. Aku pikir semua warga negara itu berhak menempati posisi itu. Ya asalkan baik aja sih. Orang kalau pengen jadi wali kota itu kan ingin memperbaiki kotanya. Iya. Saya yakin. Pilih saya, kota ini akan begini kalau saya kepilih. Itu aja. Selebihnya kita kawal. Bener nggak janjinya? Gitu. Aku bisa mengawal dari sisi rupa aja. Aku nggak bisa dong ngawal-ngawal dari sistem ekonomi apa. Bukan ilmu aku. Ada yang lebih pintar di situ. Kenapa terjadi ketimpangan ekonomi? Ekonomi yang bilang. Kalau aku Pak kalau boleh ini merahin dikit dong. Itu aku berani kalau bilang gitu. Karena aku punya pengalaman di situ. Pak merahnya kebanyakan nih. Kuning ya titik 2. Oh iya. Ya kalau aku membahas yang lain bukan ilmu aku. Kamu apa jurusannya?
manajemen. Iya ya, kamu nanti kalau ngomongin manajemen apa ekonomi ya kamu yang bilang bukan aku. Nanti mengada-ada, lu ngomong kayak gini ilmu ini sendiri apalagi. Nggak didengar nanti. Iya. Oke, nih dilihat dari tadi ya bajunya ini eye catching sekali nih ya. Oh, bajunya. hanya satu di dunia. Satu di dunia, hanya buatan kapten Celana ya. ini hanya satu di dunia. Iya. Unlimited, limited Edition. limited. Kayaknya kapten doang yang pakai. Iya. One and Emang buatan only gitu. sendiri. Ada kisahnya sih. Kisahnya adalah aku punya penjahit yang pinter itu di salah satu jalan ini di gang sana. Aku kenal 3 tahun yang lalu. Dia jago ngejahit tas, ngejahit macam-macam tas. Dia spesialis tas cewek, tas cowok dan lain-lain. Pas aku dikenalin itu, aku langsung bikin tas buat motor. Setelah itu, aku bilang, bisa nggak bikin rompi? Bisa sih Kang, cuman belum pernah. Ya udah, biar pernah gitu. Bikinlah. Terus aku waktu itu aku sih kasih kain lembaran yang standar lah. Tapi lama-lama aku mikir gini, kita cari yuk jaket sama celana bekas di sebuah toko. Kan ada pasar Caringin ya. Iya. Carilah berapa kilo gitu ya. Kemudian Oh, dibukain. Caringin kan pasar buah. Ya, Cigondewa Apa sih yang baju-baju bekas itu yang dari impor itu? Oh, yang di Gede Bage. Gede Bage. Ya, Gede sorry. Bage. Gede Bage. Lupa aku. Gede bagi. Iya, Tadi iya. udah kepikir G sih, tapi jadi C. Dekat ya. Itu dibukain. Jaket dibukain, kemudian jadikan lembaran, kemudian dijahit ulang menjadi lembaran gede. Itu ada yang aku jadiin taplak, cover sofa, kemudian tak jadi ini. Ya. Itu ada teteh manajemen sini dong. Oh, boleh dong dipanggil Ini ya. woman behind the Oh, scene-nya nih. gitu. Tanyain dong, ini manajer handal di balik Boleh dong suksesnya kesini. Kapten John ya. Nggak mau nih. Ayo datang. Sini Gimana ini? atuh Teteh Citra nih. Nih saya melihat tadi tuh ya, kayaknya kok jadi rapi banget gini. Pakai bisnis plan Ya. nggak? Ini. Di manajerin gimana sih? Kan biasanya seniman tuh suka susah diatur gitu. Kebenaran sih kalau dia mah gampang banget ngaturnya. Enggak sih, nggak Memang diatur. teratur ya, memang Jadi teratur ya. sebenarnya sih kalau aku kan emang dulunya suka bisnis, suka kayak jadi jualan kebab lah, jualan makanan, jualan kopi, segala dijual gitu ya. Terus ternyata pas aku pikir-pikir ngapain aku sibuk jualin yang lain ya, ini padahal bisa dijual gitu kan. Gitu ya Jadi aku udah. ini komoditas. Jadi aku pindah jual Baru dia. tahu sekarang. Baru tahu nih gua. Gua dijual. Lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Kalau kalian nggak datang, aku nggak tahu loh. Di bisnis Ternyata kan. ya selama ini Iya. udah berapa tahun. Soalnya lihat nih, ini kan bajunya juga dari lukisan itu Iya. kan, dari Oh, lukisan abstraknya Kapten. Terus buat apa lagi teh kemarin? Ada mug. Macam-macam mau baju, segala sesuatu, bantal. Nah ini nih, Capek. mugnya juga. Berarti dari seni itu dimasukkan ke dalam dari pengolahan kain, Iya, pengolahan itu keramik juga, iya. selendang, Oh, baju, Jadi sepatu semua. Dari 10 berbagai hilir aspek ya. Jadi ini pasangan serasi ya. Yang satu jadi komoditi, yang satu menjual komoditi. Cuman ini Dua sebenarnya rasi. Bukan serasi. cuma sebenarnya kan gini, kita biasa kalau menjual sesuatu kita nggak butuh kayak usaha berlebihan karena bukan barang ya, yang kita jual itu udah emang Sudah mutu, perform. udah bagus, jadi hanya tinggal orang butuh tahu aja gitu. Kalau ini kan jadi nggak terlalu susah gitu maksudnya. Soalnya produknya juga qualified gitu ya. Orangnya juga qualified gitu ya. Kurang apa lagi? Kurangnya apa Kapten? Kurang sambal. Kurang cabe. Kurang cabe. Itu asik ya sebenarnya ya. Kalau melihat kehidupan seniman ternyata juga bisa rapi, bisa teratur. Ternyata tadi Kapten juga menjelaskan bahwa salah satu aspek kuncinya itu kedisiplinan dan itu jarang sebenarnya ya. Konsistensi. Iya. Konsistensi. Iya, biasanya tuh kalau pelukis atau yang seni-seni gitu terkenalnya dengan kayak ya udahlah gimana nanti let it flow. Ternyata ini disiplin ya. Nggak bisa, soalnya pameran juga jadwalnya kan padat ya, ada kayak di Oh, ini Singapura, ibu manajemen ya. ada di Taiwan, di Singapura, di Australia gitu kan. Oh, Jadi iya, kayak udah udah ada jadwalnya. Jadi kan itu kayak lukisannya harus kayak aku yang misalnya kan aku misalnya aku udah misalnya ada janji dengan yang
galeri di Taiwan gitu kan. Nah itu kan harus yang kapan dikirimnya, ininya kapan. Kayak kemarin ada dari Kuala Lumpur tiba-tiba minta untuk minggu depan gitu kan. Ya aku, hah minggu depan gitu kan, kayaknya nggak mungkin deh, aku baru kirim barang untuk ke Taiwan gitu kan. Tapi karena Kapten Joni karena dia tuh selalu suka gambar, jadi kita ada banyak Stoknya banyak. lukisan, stok banyak, jadi dengan gampang mau pergi minggu depan tuh oh ada stoknya gitu. Jadi Penghargaan ada barang penting yang- nggak bagi kapten? Penghargaan. Kan tuh saya lihat tuh ya di Wikipedia, terus saya sudah searching gitu ya, banyak dapat Iya benar penghargaan. banget. Ya Penting penting nggak? nggak Banyak penghargaan. penting nggak penting sih ya, Penting habis nggak aku penting? dikasih. Dikasih alhamdulillah. Masa ditolak ya? Yang pasti gini ya, aku lebih sibuk membangun karyaku sendiri. Iya, iya. Jadi aku kurang tertarik untuk terlalu banyak ngomenin yang di luar diri saya. Iya, iya. Orang aku aja belum beres, Iya. ngapain ngomenin di luar aku. Jadi aku merasa puas dan apa itu kalau ini aku mau gitu. Jadi Rasanya gimana tuh pas lihat misalnya ini di Pampang, saya lihat kan banyak karyanya tuh di hotel berbintang. Ya, pasti ya bangga lah. Gimana rasanya pas? ini seperti yang aku mau sekian puluh tahun yang lalu gitu aja. Kan itu kan hal yang salah satu pencapaian yang kapannya bisa manggung di situ ya gitu. Itu kan impian-impian Iya. yang tapi aku lebih dari pengenan itu, aku lebih senang kemudian membangun diri aku. Ya mudah-mudahan suatu hari nyampe situ. Jadi bukan aku kalau sibuk terlalu melakukan hal yang di luar aku khawatirnya justru karyaku nggak terbangun. Iya, iya. Tapi pernah memimpikan memang waktu kecil tuh? Ya bahwa- pernah lah. Oh pernah Kan, ya. aku kapannya pameran di situ, kapannya ya itu ya pasti orang itu kan inginnya ada. Iya, iya. Ada. Jadi apa yang kita Tercapai ya, tercapai tercapai. Apa yang kita gini aja. Situasi sekarang ini adalah akibat dari impian-impian masa lalu sebenarnya. Nanti punya Penting istri, membangun. nanti punya suami, itu kan pasti kan itu kan dulu waktu mahasiswa pernah mimpi gitu. Nah kayak gitu lah. Siapa Punya tahu galeri pokoknya gitu kan. Pengen punya galeri. melukis. Ya Pengen sekarang udah gambar di berkembang. pesawat, Iya, gambar helikopter, pesawat. gitu. Terus saya sampai ke toiletnya Hussein itu ya, langsung wah ada kapten. Lagi mau makan ada kapten. Iya, benar. Mau lagi ke lift ada Aku kapten. ini menghantui gitu di ya. mana-mana. Menghantui secara keindahan. Iya keindahan. Iya ya, kayaknya setiap barang yang dipegang kapten tuh langsung jadi seni ya, Bu. Viral ya. Iya, langsung estetik aja. Nih lihat di sini aja estetik banget nih, kayak Belum macam tentu besi-besi, itu ya. kita buat jadi estetik Betul, kalau kita buat betul sendiri. banget. Ada sendok-sendok tuh. Iya, nanti kalian bisa lihat ya, nanti ada sendok-sendok. Kalau kita yang buat kayaknya apa nih, sampah kayaknya. Kalau kapten yang buat udah Ya ini aja jadi bisa estetik begini. Iya, TV Sentuhan lama. magis kali ya. iya benar-benar banget. Sejak ada sendok aku las-las di situ, tukang bakso cuanki takut ke sini. Saingan. Takut sendoknya diambil. Takut sendoknya diambil. Mereka lagi Takut ngeladangin gini sambil gini. Alah itu sendok ya. Sendoknya dimasukin semua. Iya, iya. Ini mau ada rencana nggak misalnya buat galeri di tempat lain gitu selain di Bandung, misalnya di Malang, di kota-kota lain gitu. Manajer yang tahu. Sudah ada. Jangan-jangan sudah banyak investor gitu. Galerinya pindah Udah suka ada yang Jakarta aja kan ngajakin gitu sih ya. ya, suka ada yang ngajakin kayak di Bali gitu Oh, udah Bali, kayak tempatnya atau tuh udah ada. Jogja, Jakarta. Gitu. Balik lagi, yang penting kita karyanya ini. Iya. Nah. Ya, kita mau isi sama apa? Nah, makanya kita balik lagi ke diri sendiri dulu. Ini untungnya ada manajer yang Iya ya. hebat ya. Behind the scene ya. Iya. Jadi bisa menciptakan memonetarisasi Kalau semuanya. aku sih sebenarnya gini, kayak manajer tuh nggak harus yang gimana ya, kayak aku sih kayak nyapu-nyapu galeri, bersih-bersih itu termasuk manajer juga gitu ya, tugas manajer juga gitu. Jadi aku nggak pengen dia memikirkan hal lain yang harusnya menurut aku dia tuh hanya boleh memikirkan Karya, yang ya. karya aja, yang udah tingkat tinggi aja gitu. Jangan sampai mikirin Sama kopi. iya mau hobi sama bersenang-senang aja sama kemana Iya. ada ide kreatif apa, jangan sampai yang mikirin kayak misalnya ini kok kotor ya gitu aja, kok itu surat invoice itu gimana ya ngerti apa gitu, kayak email yang itu menurut aku biar dia lebih memikirkan ke karya gitu maksudnya, karena itu juga Kamu udah ngomong aku sambil ngapa iya, karena itu juga Santai. soalnya karena memikirkan karya juga itu kan udah Berat ya. Berat nggak sih enggak sih kalau bagi dia enggak, cuman aku pengennya Ya, dia ini kalau nggak keramas berat.
Aduh seneng fokus banget di ya. situ aja Kerja gitu. tuh menyenangkan. Sebenarnya Ya, sama dapat kayak banget. artis aja kan, kayak artis kayak film, nyanyi sama ya. sih sebetulnya kan. Ya jangan, maksudnya namanya artis ya kan, dia mau manggung misalnya ya kan, manajernya kan yang harus kayak dipersiapkan ngurus ke sini, ngurus jam berapa ini ke sini gitu. Jadi kalau udah punya pergi masing-masing misalnya ya. pameran, kapten mah tinggal Datang aja udah Datang aja aja ya. bahagia aja gitu ya. menemui para fans, Gitu, tanda tanda tangan, tangan. foto-foto, Wah. diwawancara gitu kan. Jadi Ya. saya teman-teman sana kalau datang ke sini minta tanda tangan ya. Oh atau nanti ada kwitansinya juga. Tanda tangan. Waduh keren banget nih. Kayaknya kita penasaran ya Bu ya untuk melihat Iya iya, boleh jalan ya sekarang Boleh ya. ya, kita sambil jalan ya. Boleh. Sambil jalan. Iya kopinya dibawa nggak? Ya di bawah. Oh, dibawa. Kalau enggak kalian nanti minum ini. Oke teman-teman kita lihat nanti ya banyak Karya-karya karya-karyanya di Kapten. sini mungkin bisa menginspirasi kalian. Oh teman-teman siapa tahu ada yang senang gambar ataupun otak-atik sesuatu yang lah ya. pasti akan berencana untuk mengunjungi Galeri John Martono. Betul banget. Top banget. Top banget ya teman-teman. Oke, stay tune Amin, terus amin. kita jalan-jalan untuk melihat karya-karya dari Kapten John. Wah, Ayo. stay tune terus teman-teman. Ayo, silakan. Banyak lihat tuh tetehnya. Teteh cantik. Nah, halo teman-teman semuanya, kita sudah ada di studionya Kapten John. Nih ya, kita sudah lihat di mana Tempat karya-karyanya mikir ya, ini. tempat Iya, mikir, betul banget. tempat menghasilkan karya. Tempat melamun. Tempat melamun juga nih ya. Ya. Wah, Ini keren memang banget. dipilih ada feng shui-nya gitu sampai ini jadi tempat. Enggak. Ini bangunan lama dari yang punya sebelumnya, ini gudang. Tadinya gudang. Tapi bisa Bengkel. dibuat sebegitu indahnya ya, jadi Ya, indah tinggal sekali. dicat aja. Ini Cat. tinggal, ya. Catnya kalau sama Kapten John bisa langsung estetik. Sama aku kayaknya jadi kacau. Tapi ini kayaknya star nih yang ngecat. Ini anakku main-main cat di sini. Oh gitu, anaknya juga ternyata ikut andil ya? Namanya juga anak kecil ya. Dia cat aku minta ya udah pakai aja. Jadi ini nggak disengaja ya, Nggak. nggak disengaja. Tapi bagus-bagus Ternyata bawaannya estetik. Bawaannya estetik, kayaknya dipegang langsung estetik. Sampai jam 9 lebih 15 menit, lebih 13 menit di sini. Oh enggak kan sehari 4 jam. Oh. Jadi kalau sudah beres sejam pertama di pagi, 2 jam pertama, sejam pertama siang, ya ini aku bisa 4 jam kan sebelum sore juga bisa. Oh, memang dibuat jam kerja. Saya mah jam Melamun juga termasuk. Di 4 jam ya. Selebihnya kan harus ada meeting, ketemu apa dan Olahraga juga nih kayaknya. Oh, wajib. kopi berapa kali selama 4 jam? Sekali aja. Oh, sekali. Pagi ya sore. Iya. Kayaknya tiap hari memang ngelukis sesuatu gitu. Ya, ada hal lain kan, aku mesti ada meeting apa itu kan. Oke. Boleh, coba lihat. Ini sutra ya, Kapten ya? Ya, nggak boleh dipegang. Jangan dipegang. Oh gitu. Nggak boleh. Ya karya lukis nggak boleh di sini. Oh gitu. Kenapa? Hanya Karena mengapresiasi. kan kita nggak tahu tangan kita ada lemaknya Iya, iya. dan itu efeknya bisa sekian bulan kemudian ada cap. Cat tangan. Oh gitu. Jadi kalau anda di museum di tempat pameran biasanya ada garis Oh, kuning, iya, ada garis kuning batas ya. berdiri batasnya. Ya wajar semua orang tuh kalau lihat karya seni, nah itu wajar. Tapi biasanya kalau aturan standarnya dimanapun karya seni itu hanya boleh dipandang, nggak bisa dipegang. Oh ini ya. Kapten juga hanya boleh dipandang. Iya, dipandang dan dikasih uang ya. Iya. Oh ini ya, jadi memasukkan apa ya, pengolahan kain ke dalam seni itu seperti ini ya teman-teman. Ya, sulam Sulam. itu kan ada. Jadi kalau di Nusantara kita sudah nenek moyang kita sudah ada sulaman. Semua sudah Ada punya kekayaan. ya, ini di cara- Padang ada sulam, Iya. Aceh ada, Tasik Toraja ada. ada, Nusa Tenggara punya. Sebelah sini juga ada ya. Aku bikin sulaman cara saya. Ini terinspirasinya dari apa ini kok bisa ngulam di ada sulaman dikombinasikan dengan Ya ini aja sih sebenarnya aku pengen bagaimana karyaku beda dengan karya teman-teman yang lain. Tapi yang pasti karya-karya di sini ini adalah kalau perbedaan itu otomatis karena memang ya namanya dunia seni rupa ya isinya rupa-rupa.
still honest, unknown, a better place. Narrow your breath from every guess. I've drawn my birthplace. I don't need a friend. I won't let it in again. Be at my best and I fall upside. Oke teman-teman, gimana nih, tadi seru banget ya, kita udah melihat karya-karyanya dari Kapten John. Wah seru banget, betah banget ya kayaknya rasanya di sini ngelihat satu karya aja kayak wah pengen dipandang, terus rasanya adem gitu ya. Banyak sekali inspirasi dari Kapten John ini untuk kita semua, bagaimana cara kita. Dan ini inspirasinya untuk seluruh Nusantara. Betul ya. banget, untuk seluruh Jadi Nusantara. nanti, Amin. teman-teman di modul Nusantara jangan lupa kalau ke Bandung mampir ke galerinya Kapten John. Kapten John. Ya, tapi harus janjian Paten. dulu ya. Bisa saya lagi nggak ada atau lagi punya Sibuk program. nih. Oke teman-teman, seru banget ya. Sudah berapa lama nih ya kita menemani teman-teman Ada semuanya? pesan dari Kapten John. Oke, oh iya mungkin ada pesan dari kaptennya. Tetap bergerak dalam hal yang positif. Apapun situasinya, rubah dan ciptakan sesuai dengan kemampuan Anda. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang lebih, itu aja sih. Oke, semoga teman-teman semuanya yang dapat menginspirasi kalian, dapat menimbulkan rasa-rasa kecintaan terhadap karya-karya, ya karya-karya. Karya anak bangsa. Betul Ternyata banget. di Indonesia ada seniman hebat. Betul banget. Amin. Betul banget. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton. See you di Modul Nusantara selanjutnya. See you. Given a chance to break, would you be on your way out? Who are you? Given a chance to